Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa ila al-nar. Melanjutkan tema tentang masalah sholat jenazah dan yang berhubungan dengan jenazah, dan kita sekarang masuk ke wajibnya memandikan mayit. Jika seorang muslim meninggal, baik orang dewasa maupun anak kecil, baik jasadnya utuh atau hanya sebagian saja yang ditemukan, hendaklah tetap ia dimandikan. Adapun jenazah seorang muslim yang tidak perlu dimandikan adalah orang yang mati syahid di medan perang, yang gugur karena dibunuh oleh tangan orang-orang kafir saat berjuang di jalan Allah. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sanadnya sahih riwayat Imam Ahmad, "La tughsiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah." Khusus untuk jenazah orang yang mati di medan perang, janganlah kalian memandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka atau tetesan darah akan menebarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi pada hari kiamat. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya selain orang yang mati syahid tetap dimandikan. Jadi hukumnya wajib. Dan dia sifatnya di sini fardu kifayah. Artinya wajibnya akan gugur bagi seluruh orang kalau sudah ada sebagian yang mengerjakan, baik itu sholat jenazah atau mengurus jenazahnya sendiri. Jadi kalau ada satu orang, dua orang yang sudah mandikan cukup, yang lain gugur kewajibannya. Tetapi orang yang memandikan jenazah harus orang yang paham apa yang dia harus lakukan, dan yang paling penting kata ulama adalah orang yang amanah, tidak menceritakan apapun yang dia lihat, baik dari aurat si mayit ataupun kalau ada kejadian-kejadian yang tidak nyaman dilihat, seperti misalnya mungkin ada luka tiba-tiba keluar darah, mengeluarkan bau yang tidak nyaman, mungkin karena memang dia banyak maksiatnya sebelum meninggal, maka bisa saja hal negatif terjadi. Tapi itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tetap dia amanah, dia enggak boleh menceritakannya semestinya. Ya, karena dia harus menutupi aib seorang muslim dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan sudah mati. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Muslim, "Man satara musliman fi dunya, satarahu Allah yaumil qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Itu kata para ulama hadis, termasuk yang hidup dan yang mati. Jadi mayit pun harus ditutupi aibnya, nggak boleh. Makanya pada saat dimandikan itu ditutup dengan kain, kemudian yang memandikan itu menggunakan waslah di tangannya, dan dia menggosok badan si mayit tanpa melihatnya. Jadi menjamah anggota tubuh tersebut tanpa melihat. Kemudian dia membersihkan seluruh anggota tubuh mayit tadi dengan niat tulus karena ingin menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memandikan jenazah adalah salah satu dari substansi ibadah, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tata cara memandikan jenazah setelahnya dikatakan oleh beliau, jika air telah disiramkan secara merata ke sekujur tubuh mayit, maka hal itu dianggap cukup. Kalau sudah di kepalanya disiramkan air sampai ke kakinya dan sudah basah, itu sebenarnya sudah cukup. Pada saat dari dua lubang tubuhnya, dubur dan kubulnya, sudah tidak mengeluarkan kotoran, itu yang jadi inti.
Kalau misalnya hidungnya masih mengeluarkan darah, telinganya masih mengeluarkan darah, itu bisa ditutup dengan kapas. Kalau sudah dicuci, tutup dengan kapas. Tapi kalau dari kubul dan dubur ini dianggap kotoran, najis, tetap harus ditekan perutnya, dikeluarkan kotoran semuanya, dipastikan tidak ada lagi kotoran dari dua tempat ini. Tetapi tata cara memandikan mayit yang dianjurkan serta dianggap sempurna adalah sebagai berikut. Bisa lebih bagus lagi kalau seperti ini. Yang pertama, hendaklah mayit diletakkan di atas suatu benda yang agak tinggi, dan hendaklah orang yang memandikannya adalah orang yang terpercaya serta orangnya soleh. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Majah, "Liyaghsil mautakumul ma'munun." Hendaklah orang yang memandikan mayit kalian adalah orang-orang yang terpercaya. Kemudian menekan perutnya dengan perlahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar semuanya. Lalu memakai sarung tangan dan berniat memandikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, niat dalam hatinya. Lalu membasuh kemaluannya dan membersihkan kotoran yang ada di sekitarnya. Lalu melepaskan sarung tangan dan mewudukannya sebagaimana wudhu sholat. Lalu membasuh sekujur tubuhnya dimulai dari anggota tubuh yang paling atas bagian kepala hingga anggota tubuh yang paling bawah sebanyak 3 kali. Jika dipandang belum bersih, maka boleh membasuhnya hingga 5 kali atau 7 kali. Intinya dipikirkan, diganjilkan. Dan pada basuhan yang terakhir boleh memakai sabun atau wangi-wangian yang lainnya. Tapi kalau ingin mengikuti sunnah, maka sebaiknya menggunakan daun bidara. Yang saya sudah pernah sampaikan jemaah sekalian, usahakan di rumah kita ada daun bidara, ada pohonnya. Itu dikenal dengan apel India. Kalau Anda ke toko-toko atau di teman-teman kita yang dagang pohon-pohon di pinggir jalan itu pasti tahu. Bilang aja saya mau beli pohon ya bidara atau apel India. Memang dia berbuah seperti apel, buahnya manis sekali buahnya. Di rumah saya kebetulan ada warna hijau, itu manis sekali buahnya, dan daunnya itu bisa dipakai untuk memandikan jenazah serta bisa dipakai untuk meruqyah orang yang kena sihir. Jadi kalau orang kena sihir, kena jin, boleh dipakai mandi airnya. Jika mayitnya seorang muslimah, maka gelung rambutnya dibuka dan membasuhnya. Kalau rambutnya panjang, dibuka rambut itu, kemudian dibasuh. Sebagian ulama mengatakan boleh disampokan kepalanya. Ya, kalau tidak memakai sabun itu saja. Makanya lebih baik kalau saya sering sarankan menggunakan sabun cair. Sehingga sabun itu cukup untuk membasah, mencuci rambutnya dan mencuci badannya. Kalau sabun batangan agak susah kadang-kadang membusahkannya di rambut. Jadi membersihkan sedemikian rupa sebersih mungkin, ya sebersih mungkin. Kemudian mengelungkannya kembali, rambut itu kembali digulung, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya rambut putri beliau dilakukan seperti itu saat jenazahnya dimandikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari. Kemudian tubuhnya dianjurkan ditaburi kamfer serta diolesi minyak wangi atau wangian lainnya. Boleh dipakai minyak wangi apa saja, yang penting aman, minyak wangi bukan dari bahan-bahan yang haram, maka nggak masalah. Setelah dimandikan, dikeringkan, dipastikan kotoran semua sudah tidak ada. Lubang-lubang di tubuhnya seperti kuping, hidung itu ditutup dengan kapas. Kapas itu pun sudah diberikan wangi-wangian. Begitu pula sebagian ulama mengatakan boleh dimasukkan juga kapas itu, ditutupkan kapas di 2 lubang kubul dan duburnya. Jadi di bagian zakarnya atau di bagian kemaluan lubangnya ditutup, dibungkus dengan kapas. Tidak apa-apa kapasnya agak tebal, ya, dengan istijmar tentunya, dengan menggunakan batu atau daun untuk membersihkan. Sudah Anda rasa maksimal bersih, baru Anda tayamum. Kalau mayit juga dalam keadaan begitu, dibersihkan ya bagian-bagian tertentunya. Kalau tidak ada air ya, kalau tadi luka bakar sudah jelas nggak bisa diapa-apain, itu tinggal ditayamumin aja, ditepukin tanah, diusapin wajahnya sedikit saja dan telapak tangannya semampunya, selesai, langsung dikafani, dibungkus begitu kan. Tapi kalau misalnya mayit mati dan tidak ada air, musim kemarau kecil, nggak ada air sama sekali, nggak bisa dipakai mandi, atau sebagian ulama mengatakan air ada tapi cukup hanya untuk orang yang hidup, di mana mereka kalau kasih mandi jenazah mereka akan kehabisan, kehausan, mati, nggak ada air. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk mandi atau dimandikan jenazah, cukup dengan tayamumkan saja.
Dikatakan jika tidak ditemukan air untuk memandikan jenazah atau seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita, ada laki-laki sendirian, yang lainnya semua perempuan, sehingga tidak ada laki-laki yang bisa memandikannya, atau seseorang perempuan mati di tengah-tengah laki-laki, enggak ada perempuan lain yang bisa memandikannya, cuma laki-laki saja, enggak ada wanita, hendaklah ia ditayamumkan. Selanjutnya dikafani, lalu disolati serta dikuburkan. Tayamum menjadi pengganti mandi ketika jenazah tidak dapat dimandikan, seperti halnya orang yang junub, di mana ketika ia tidak sanggup mandi karena ada udzur, maka dibolehkan baginya tayamum lalu mengerjakan sholat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Idza matat imra'atu ma'a rijalin laisa ma'ahum imra'atun ghairuha warrajulu ma'an nisa'i laisa ma'ahunna rajulun ghairuh fa innahuma yumammani wa yudfanani. Jika seorang wanita meninggal dunia dengan kaum laki-laki dalam keadaan tidak ada seorang wanita pun yang bersamanya yang bisa memandikannya, atau seorang laki-laki meninggal dunia di tengah-tengah kaum wanita dalam keadaan tidak ada seorang laki-laki pun yang bersamanya yang bisa memandikannya, maka jenazah tersebut keduanya ditayamumkan lalu dikuburkan. Kedudukan keduanya sama dengan jenazah yang tidak dimandikan karena tidak menemukan air, ya sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Lalu bagaimana kalau seandainya suami istri? Tadi hukum yang sebelumnya laki-laki tidak boleh memandikan kecuali laki-laki, perempuan harus perempuan. Bagaimana kalau suami istri? Sebab mereka adalah satu sama yang lain sudah saling melihat sebelumnya. Maka dibolehkan bagi suami memandikan istrinya dan istri memandikan suaminya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i, "Lau mutti lagasaltuki wa kaffantuki." Kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau engkau meninggal dunia sebelum aku, maka niscaya akulah yang akan memandikan dan mengkafanimu." Nabi SAW berkata kepada Aisyah. Berarti boleh suami istri. Nabi SAW kalau mengatakan, kalau saya mati, kau mati duluan, saya akan urus ke jenazahmu. Juga Ali radhiyallahu anhu memandikan jenazah istrinya Fatimah radhiyallahu anhuma. Ini juga disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dan Darul Qutni dan dikatakan sanadnya baik. Sanadnya baik. Dibolehkan juga bagi kaum wanita memandikan anak laki-laki yang masih kecil, yang baru umur 6 tahun ke bawah. Jadi patokannya bukan balik, tapi 6 tahun. Namanya sinnut tamyiz, umur di mana dia sudah bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Dan ulama berikhtilaf apakah 6 atau 7 tahun. Yang mengatakan 6 tahun umum, mereka mengatakan 6 tahun di masyarakat sudah ditahu anak-anak 6 tahun sudah bisa membedakan. Yang mengatakan 7 tahun beranjak daripada hadis Nabi SAW, kalau sampai anak kalian umur 7 tahun, perintahkanlah mereka sholat. Kalau 10 tahun, cambuklah mereka kalau mereka tidak sholat. Jadi umur 7 tahun jadikan patokan, bukan baliknya. Ini namanya sinnut tamyiz. Mereka juga pada saat ini sudah tidak boleh lagi seranjang. Laki-laki sama laki-laki pun, kecuali tempatnya nggak ada. Apalagi kalau laki-laki sama perempuan, walaupun itu adik kakak. Jadi tidak boleh lagi seranjang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajarkan mereka sholat di umur 7 tahun dan cambuklah di umur 10 tahun serta pisahkanlah mereka di ranjang. Pisahkanlah mereka di ranjang. Jadi ini jadi tolok ukurnya. Jadi dari kesimpulannya adalah boleh laki-laki memandikan wanita, tetapi ini hanya sebatas suami istri. Tidak boleh seorang anak memandikan ibunya atau seorang ibu memandikan anaknya yang sudah balik. Udah nggak boleh, karena memang dasarnya tidak boleh lagi anak yang sudah balik dilihat auratnya oleh ibunya. Sama sebaliknya, tidak boleh seorang ayah memandikan anak perempuannya yang sudah balik walaupun jadi jenazah. Jadi harus dicari ibunya, tantenya, atau saudarinya, atau muslimah yang lainnya. Jadi yang boleh lawan jenis hanya suami istri saja. Ini pun ulama mengatakan karena ada sabda Nabi SAW tadi berkata kepada Aisyah, kalau kau mati hai Aisyah duluan lebih saya, maka saya akan kafani kamu dan memandikanmu.
Kemudian mengkafani mayit, diwajibkan mengkafani mayit seorang muslim setelah dimandikan dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mati syahid di medan Uhud. Salah satu syuhada dalam perang Uhud dikafani dengan selendang yang pendek. Melihat hal tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat supaya menutupi kepalanya serta tubuhnya. Kemudian mereka menutupi kedua kakinya dengan pohon ikhdir atau tumbuhan yang berbau wangi. Hal ini menunjukkan kewajiban menutup seluruh tubuh mayit. Sedangkan kain kafan yang dianjurkan adalah kain kafan yang berwarna putih dan bersih, baik yang masih baru maupun yang sudah lama. Tidak harus baru, boleh kain lama tapi warna putih yang bersih. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, terutama bagi laki-laki, karena ia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Yang kelihatannya orangnya bersih kalau pakai baju putih. Umumnya orang kulit hitam, kulit putih sama saja. Kalau pakai baju putih tetap saja kelihatannya bersih. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Selain itu dianjurkan juga mengolesi kain kafan dengan minyak wangi. Jadi selain tubuhnya dikasih minyak wangi, tadi setelah mandi juga kain kafannya dikasih lagi minyak wangi. Berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim serta beliau mensahihkannya, "Idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan." Jika kalian mengoleskan minyak wangi kepada si mayit, maka oleskanlah sebanyak 3 kali. Bisa dioleskan ke tangan, dioles ke kain kafannya supaya menyeluruh dari kepalanya sampai kakinya, sama halnya dari tubuhnya. Atau misalnya menggunakan alat semprotan dari atas ke bawah, atau misalnya kalau menggunakan olesan akan dioles juga. Intinya adalah menyeluruh, dan ini sunnahnya. Lalu ada pertanyaan kita di sini jemaah sekalian rahimahumullah. Kenapa mayit masih harus dimandikan, dikafani, dibersihkan? Apa kira-kira alasannya? Ulama memberikan jabaran begini. Ini menandakan bahwasanya jasad yang sedang kita pakai adalah pinjaman dari Allah Azza wa Jalla. Kita sama jin sama, ruh. Cuma bedanya kita sama jin gak dikasih baju, kita dikasih baju. Jadi ini sebenarnya baju yang Allah kasih. Makanya kita dipinjamin. Sama kalau kita lagi pinjam mobil, menunggangi mobil. Mobil bisa beda-beda. Ada mobil warna hitam, ada mereknya ini. Sama dengan jasad kita ini. Karena ini pinjaman, maka harus dikembalikan. Waktu Allah Azza wa Jalla meminjamkan kepada kita, waktu kita masih bayi, dia bisa mengikuti ruh kita membesar. Dia besar, membesar, kemudian kulitnya bisa kita rawat, menjadi bersih, menjadi bagus, gitu kan? Makanya ulama mengatakan, tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir wala tuhliku anfusakum." Jangan kalian binasakan diri kalian. Larangan yang paling besar adalah membunuh diri. Larangan yang paling kecil merusak jasad secara sengaja. Ngambil pisau ngiris, sengaja membuat badannya. Sudah tahu-tahu kalau minum khamar sakit. Sudah tahu-tahu kalau minum narkoba bahaya, merusak jasadnya. Berdosa dia. Berdosanya karena itu haram minuman, dan berdosanya karena merusak jasad yang sedang Allah pinjamkan. Dan beda pahalanya orang yang meninggal dunia dengan merawat bagus tubuhnya, kemudian dia mati dalam kondisi tubuhnya baik, dibandingkan dengan orang yang tidak merawatnya. Makanya Nabi SAW membersihkan tubuh beliau. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW setiap kali mandi, habis mandi beliau selalu menyuruh istrinya menaburkan wangi-wangian dari leher beliau, punggung sampai ke kakinya. Kecuali daerah kemaluan boleh meletakkan sendiri alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau juga menyuruh mayit para sahabat untuk dibersihkan. Kenapa kita kalau junub harus mandi? Kenapa orang kalau haid dan nifas harus mandi? Kenapa hari Jumat harus mandi? Kenapa juga ulama memberikan bab khusus dalam buku fikih, bolehnya mendinginkan badan dengan air dingin atau memanaskan dengan air panas di musim dingin, kemudian membersihkan badan dari keringat. Dan itu semua dianjurkan. Bahkan Jumat mandi wajib, junub mandi wajib, ya. Kemudian haid dan nifas wajib mandi, karena harus menjaga jasad itu. Jasad harus disegarkan kembali, mandi menyegarkannya, dan itu sangat baik. Dan itu sangat baik.
Inilah alasan kurang lebih kenapa jenazah harus diurus. Karena kita sedang menyerahkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dibersihin semua dari najis, sempat diwuduin, kasih minyak wangi, kain kafan yang bersih putih. Padahal sebentar lagi juga dia akan dimakan oleh tanah. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahli Sunan yang berbunyi, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, di mana Allah akan menumbuhkan kalian kembali pada hari kiamat dari tulang ekor itu dengan hujan yang Allah turunkan seperti sperma laki-laki dan akan menyentuh tulang-tulang ekor itu sehingga kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. Tentu kecuali jasad 3 orang, para nabi-nabi, syuhada, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Tapi intinya yang melalui alam barzah adalah ruh, bukan jasad. Nanti di akhirat, di neraka, di surga, ruh sama jasad akan merasakan. Karena nanti Nabi SAW mengatakan ruh akan ditiupkan kembali ke dalam jasad, dimasukkan pada saat di mahsyar, pada saat kita dibangkitkan. Kalian akan ditumbuhkan dan dimasukkan ruh ke dalam jasad kalian. Jadi pengembalian jasad ini sebenarnya ya dengan keadaan rapi karena pinjaman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menandakan Islam adalah agama yang bersih. Harus selalu membersihkan sampai si mayit pun dibersihkan juga. Adapun kain kafan untuk mayit berlaki-laki dalam riwayat sendiri berjumlah 3 lapis. Jadi 3 lapis cukup yang besar, kurang lebih ukuran badan dia, tapi 3 lapis yang cukup besar, yang satu kainnya cukup melilit tubuhnya, satu lembar cukup melilit tubuhnya, dibuat 3. Jadi 1 kali dilapis, 2 kali dilapis, 3 kali dilapis. Tapi sekali lagi 1 lembarnya cukup untuk melilit tubuhnya, jadi kan ditutup semuanya. Sementara perempuan dianjurkan untuk 5 lapis. Kenapa? Agar jasadnya tidak terbentuk lagi, terutama bagian dadahnya, karena tangannya nanti akan diletakkan di dadahnya. Rasulullah SAW sendiri dikafani dengan 3 lapis kain kafan yang terbuat dari kapas yang terbaik yang baru dari negeri Yaman, tanpa menggunakan baju kurung dan sorban. Perhatikan, riwayat sahih ini menjelaskan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak menggunakan baju kurung. Saya pernah hadiri salah satu jenazah jemaah kita yang lagi dimandikan. Kebetulan saya waktu itu yang mandikan karena saya dikenal salah satu kerabat saya. Kemudian selesai dimandikan, saya tidak tahu di depan ternyata sudah ada jemaah lain yang menunggu dan cukup banyak orang, kena rame. Beliau orang yang terkenal, semoga Allah mengampuni gitu. Itu ternyata jemaahnya sudah siapin baju kain kafan juga, ditulisin kaligrafi macam-macam gitu kan. Terus dibuatnya seperti baju, ada lubang lehernya dimasukin ke badannya. Ini tidak ada sama sekali sunnahnya, sama sekali tidak ada sunnahnya. Jadi yang ada cuma kain kafan murni, tidak ada tulisan kaligrafi, tidak ada tulisan ayat, tidak ada tulisan apa-apa. Dibungkus 1, 2, 3, selesai. Diikat bagian kakinya, diikat bagian kepalanya, dan nanti ikatan kepalanya dilepas kalau sudah diturunkan di liang lahat. Kecuali bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kalau anda lagi umroh, lagi haji, lagi dalam masih ihram, anda meninggal dunia, maka ia dikafani dengan kain ihramnya. Nggak dipakai kain lain, karena kain ihram umumnya sudah putih kalau laki-laki ya. Kalau perempuan juga tetap dipakai dengan kain yang sedang dia pakai, pakaiannya itu. Yaitu cukup untuk selendangnya serta kainnya saja. Tidak mengolesinya dengan minyak wangi, serta kepalanya juga tidak ditutup seperti ya keadaannya ketika ihram. Jadi ada 3 jenis orang mati ya. Kalau orang mati syahid, begitu saja dikubur, selesai. Darahnya ngalir-ngalir, nggak ada masalah. Nggak dibersihin kotorannya, nggak ada apa-apa. Langsung dimasukin ke liang lahat, dikubur. Karena memang orang mati syahid tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Dan itu karunia dari Allah SWT. Yang kedua, orang mati normal kayak tadi. Orang mati normal kayak tadi, maka mereka dikafani, dibungkus dan semuanya dimasukin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati ihram, dibungkus dengan kain ihramnya, tapi kepalanya tidak ditutup, dibiarin dalam kondisi begitu. Lalu dikatakan tidak mengolesinya dengan minyak wangi, serta kepalanya juga tidak ditutup seperti dalam keadaan dia sedang ihram. Karena orang ihram kan nggak boleh pakai minyak wangi kalau sudah niat, gitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW terkait dengan wafatnya seorang sahabat yang terjatuh dari atas binatannya pada saat hari Arafah.
dalam hadis Bukhari Muslim, "Ghassiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbihi wa la tuhannikuhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Mandikanlah ia dengan air bersih serta daun pohon bidara. Tadi yang saya katakan, jadi dalil Bukhari Muslim yang menjelaskan kita dianjurkan menggunakan daun bidara. Lalu kafanilah ia dengan kainnya, kain ihramnya. Janganlah mengolesinya dengan minyak wangi dan jangan pula menutup kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang bertalbiyah. Ini kalau orang lagi mengalami ihram. Kemudian kain kafan dianjurkan agar terdiri dari kain putih apa saja, dari jenis kain apa saja kecuali sutra, bila dibolehkan. Diharamkan mengkafani mayit seorang muslim dengan kain kafan dari sutra, karena sifatnya ia memang haram dipakai bagi kaum laki-laki, sehingga haram pula pada saat mengkafani mayit dengannya. Adapun mayit wanita meskipun dibolehkan memakainya, tapi tetap dimakruhkan mengkafani dengannya, karena hal ini termasuk tindakan yang melampaui batas dan berlebih-lebihan. Yang keduanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud, "La tughalu bil kafani fa innahu yuslabu sari'an." Tidak perlu kalian berlebihan dengan kain kafan, karena ia akan segera rusak. Juga Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata dalam hadis Bukhari, "Innal hayya aula bil jadidi minal mayyit, innama huwa lil muhla atau al-kayhu aw as-sadid yasilu minal mayyit." Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak atas kain yang baru daripada orang mati. Orang hidup boleh pakai baju baru, orang mati nggak perlu. Yang penting bersih. Kalau ada baru alhamdulillah, kalau nggak ada masalah. Kenapa? Karena kain kafan itu hanya untuk mewadai cairan atau nanah yang keluar dari tubuh mayit. Sebagaimana Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas kita tidak boleh berlebihan dalam masalah menggunakan kain kafan, terutama masalah sutra. Hadisnya adalah hadis Bukhari. Nabi SAW pernah mengangkat emas di tangan kanannya dan sutra di tangan kirinya, lalu berkata, "Inna hadzani haramun ala dhukuri ummati." Dua benda ini hukumnya haram dipakai oleh kaum laki-laki umatku, emas dan sutra. Dari mereka hidup, begitu juga pada saat mereka mati. Kaum perempuan boleh pakai, tapi kalau sudah jadi mayit nggak boleh lagi. Dimakruhkan oleh ulama, walaupun kain sutranya itu warna putih, karena memang dilarang untuk berlebihan dalam masalah mayit ini. Lebih sederhana, lebih bagus gitu kan. Yang penting sudah bersih, sudah dikafani, selesai. Kemudian mensolati mayit, mensolati jenazah seorang muslim hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau yang sholat sudah cukup, nggak perlu yang lain mensolatinya. Demikian juga dengan memandikannya, mengkafani serta menguburkannya. Kalau ada sebagian umat Islam sudah hadir, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Sehingga jika sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka kewajiban itu dianggap gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah SAW biasa mensolati mayit-mayit kaum muslimin, tetapi sebelum melaksanakannya beliau memperhatikan terlebih dahulu. Ada dua jenazah yang Nabi SAW tidak solati. Yang pertama itu adalah orang yang terlilit dengan hutang. Orang yang terlilit dengan hutang, ini Nabi SAW tidak solati. Disuruh yang lainnya sholat. Sahabat-sahabat lain boleh sholat, tapi beliau sendiri tidak jadi imam. Beliau tidak mensolatinya. Yang kedua adalah orang yang jelas kemunafikannya, atau orang yang murtad dari agama. Karena Nabi SAW terakhir mensolati Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, pimpinan orang munafikin. Setelah itu Allah larang, nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi sholat, kata Allah SWT, "Wala tusalli ala ahadin minhum wala takum ala qabri." Janganlah kau mensolati orang-orang munafik itu, hai Muhammad, setelah hari ini, dan jangan kamu berdiri di kuburannya mendoakan. Tidak perlu. Jadi selesai. Kalau orang munafik jelas. Kalau anda tanya siapa itu orang munafik, Nabi SAW sudah sampaikan. Ada 4 hal kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia taubat. Yang pertama, kalau dia berbicara dia berbohong, selalu bohong hidupnya. Yang kedua, kalau dia berjanji tidak menepatinya. Yang ketiga, kalau dia diberikan amanah
maka dia khianati. Dan yang keempat, kalau dia berdebat, maka dia berlaku curang. Dia berlaku curang, mencaci maki orang, menggunakan jabatannya karena ini orang lebih lemah maka dijatuhkan, ya, dan seterusnya. Itu sifat-sifat munafikin. Kata Nabi SAW, pasti dia munafik sampai dia taubat. Jadi kalau ada ciri-ciri ini, ulama muslimin dianjurkan tidak mensolatinya. Orang yang punya utang dan orang yang jelas munafik atau dia murtad dari agama Islam. Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang kebetulan ada yang disolati waktu itu punya utang belum dibayar, maka dikatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, sallu ala sahibikum, solatilah teman kalian ini. Tapi Nabi sendiri tidak solati. Nabi sendiri tidak solati. Makanya para ulama mengatakan orang ulama tidak mensolati orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, kalau saya selalu sarankan jemaah saya, kalau ada kerabat kita lagi sakit keras, sudah kelihatan akan menuju kepada kematian, atau dia meninggal dunia, maka yang paling pertama disebarkan, diiklankan kematiannya dan langsung disampaikan. Bukan nunggu nanti kalau sudah dikuburkan baru disampaikan. Dari awal sebelum dia dimandikan, itu siapapun yang merasa punya utang dengan si mayit atau ya dia piutang dengan si mayit, maka sebaiknya dia datang kepada kami, diiklanin, jadi kan, sehingga memang mereka tahu dan mereka menyelesaikan itu lebih baik. Kemudian syarat sahnya dimandikan jenazah adalah dalam sholat jenazah disyaratkan sebagaimana syarat sholat biasanya, yaitu semua orang yang sholat harus dalam keadaan suci dari hadas dan juga berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Karena Rasulullah SAW mengatakan pada saat ya para sahabat lagi mau sholat tadi orang yang punya utang, sallu ala sahibikum, sholatilah teman kalian ini, ya, sebagaimana kita sholat umumnya. Dan Nabi SAW contohkan dengan cara berwudu, tetap sholat hadap kiblat. Kemudian hal-hal yang diwajibkan pada saat kita sholat jenazah adalah kita niatkan dalam hati untuk sholat jenazah. Dan kalau jenazah itu adalah laki-laki, maka tetap mereka diletakkan menyilang dari kiblat di sana, ditaruh menyilang. Laki-laki kita berdiri di atas kepalanya, bagian wajahnya, dan kalau perempuan di perutnya. Kemudian cara sholatnya adalah sebagaimana disebutkan banyak dalam hadis yang sahih Tirmidzi, riwayat Bukhari, Muslim, semuanya adalah dilakukan dengan 4 kali takbir. Dan 4 kali takbir ini langsung takbir pertama Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, takbir kedua Allahu Akbar, membaca salawat kepada Nabi SAW, takbir ketiga, kemudian membacakan doa untuk mayyit, dan takbir keempat salam. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh berdoa sebelum takbir keempat, pada saat takbir keempat boleh berdoa sebelum salam. Lalu juga khilaf di antara ulama tentang masalah salamnya, apakah salam sekali atau 2 kali. Ya umumnya dua-duanya pendapat insya Allah bagus, ya. Boleh sekali kanan saja sudah sah, atau bisa dua-dua kiri kanan. Sebagaimana sholat 5 waktu, hukumnya wajib yang 1 kali ke kanan dan sunnah yang sebelah kiri. Sunnah yang sebelah kiri. Masih ada waktu? Baik, kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kalau masih sempat ada yang mau bertanya silahkan ya. Makmum yang terlambat itu ada 2 pendapat. Kalau ada orang yang datang ternyata sudah takbir yang ketiga, antum datang, jenazah disolatin, sudah imamnya Allah Akbar takbir ketiga, lalu kita datang ikut takbir ketiga, berarti kan kita kehilangan 2 takbir yang pertama. Pendapat pertama mengatakan cukup dia ikuti imam. Jadi begitu takbir ketiga, dia dihitung takbir ketiga, takbir keempat, selesai dia salam sama imam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, seperti umumnya sholat. Jadi kalau dia datang takbir ketiga, berarti dia hitung dia sedang takbir pertama. Imam mendoakan mayit, kita baca Al-Fatihah. Takbir keempat imam mau salam, kita tetap membaca salawat, lalu kita menambah 2 salam setelahnya. Dan juga sama jemaah sekalian, kalau anda datang kepada jenazah ternyata orang sudah selesai sholat berjamaah, masih bolehkah saya sholati? Boleh, walaupun sendirian. Dan ulama sepakat mengatakan semua sholat tidak boleh dikerjakan di kuburan kecuali sholat jenazah. Khusus itu saja di atas kuburan dia, karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sholat di atas kuburan seorang sahabiat yang membersihkan masjid tapi meninggal dan tidak disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi datang dan sholat dan mendoakan si sahabiat tadi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak, ditaruh di dada. Ya.
Memang ada pendapat begitu Pak. Boleh diletakkan di bawah, boleh diletakkan di dadahnya. Itu memang khilaf di antara ulama ya. Tapi Allahu alam, kalau saya lihat keduanya nggak masalah. Ya, intinya adalah pada saat itu dia dibersihkan dan di kafannya itu lebih difokuskan. Kain ihram, boleh. Yang penting kain putih. Intinya kain putih. Tapi kalau kain ihram tidak cukup. Kalau iya tetap tidak cukup karena kan sunnahnya kain itu cuma 3 lembar. Laki-laki 3 lembar yang tidak terputus. Jadi 1 lembarnya cukup untuk membungkus dia. Kalau kain ihram 1 nggak bisa. Itu cuma kalau kita panjangin cuma bisa dari tak kaki ke kepala, nggak bisa dipakai bungkus. Gitu kan? Jadi nggak usah kita menggunakan ihram, pakai kain biasa sebagaimana Nabi SAW juga waktu dikuburkan cuma menggunakan kain dari kain katun yang halus dari Yaman. Sudah. Sebelah kanan, kepala jenazah sebelah kanan, ya kiblat di depan kita. Baik, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, insya Allah bisa tanya saya habis sholat aja ya. Ini soalnya sudah mau azan. Nanti datang aja sekarang. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.